Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman yang tersebut dalam hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Malaikat ini merupakan bentuk jamak dari malak. Secara bahasa artinya apa? Utusan. Jadi malaikat secara bahasa artinya adalah utusan. Dan secara istilah apa itu malaikat? Ya, makhlukatun nuraniyah, makhluk yang tercipta dari cahaya. Kemudian apa? Berakal, berbicara, dapat menjelma menjadi berbagai bentuk. Kemudian yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat asal mereka adalah langit. Thayyib. Iman kepada malaikat seperti rukun-rukun iman yang lain terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-imanul ijmali, iman secara global, dan ini merupakan tingkatan dasar. Ya. Jika mengimaninya maka dikatakan mukmin, beriman. Jika belum mengimaninya maka bukan mukmin. Tingkatan dasar ini atau iman secara global kepada para malaikat bagaimana? Apa? Ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki, menciptakan makhluk-makhluk yang selalu taat kepadanya, makhluk-makhluk yang suci, selalu taat, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Ya, dan mereka tidak berhak diibadahi atau disembah. Makhluk-makhluk tersebut adalah malaikat. Ini iman secara global. Barang siapa mengimani seperti ini, maka dia telah beriman kepada malaikat. Tingkatan yang kedua dari iman kepada malaikat adalah al-imanut tafsili, iman secara terperinci. Iman secara terperinci. Bagaimana? Yaitu mengimani dan meyakini segala perincian tentang para malaikat yang disebutkan di dalam dalil, yakni di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hukum mempelajari tingkatan ini, iman kepada para malaikat secara terperinci, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Hukum menggalinya, mencari tahu tentang perincian para malaikat, seputar malaikat, hukumnya adalah sunnah. Namun jika telah mengetahui sebagian dari perincian tersebut dengan dalilnya, maka wajib untuk mengimaninya.
Sebab jika tidak diimani maka dia mendustakan ayat atau hadis. Dan setelah itu kita juga mempelajari beberapa perincian tentang malaikat, ya, yang mungkin tidak perlu kita ulang lagi di sini. Kita lanjutkan saja pembahasan berikutnya, rukun iman yang ketiga, ya, yaitu al-iman bil kutub. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab suci. Ya. Beriman kepada kitab-kitab suci. Kemudian kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya, yaitu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya. Yang mengandung hidayah, yang berisi hidayah untuk makhluk, yang mengandung atau berisi hidayah untuk seluruh makhluk. Ini yang dimaksud dengan al-kutub, kitab-kitab suci. Seperti sebelumnya, al-iman bil kutub, ya, iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua tingkatan. Iman bil kutub, iman kepada kitab suci, terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah imanul ijmali, iman secara global, yang merupakan tingkatan dasar. Barang siapa mengimaninya maka dia telah beriman kepada kitab, dan barang siapa yang belum mengimaninya berarti dia belum beriman kepada Alkitab, dan otomatis tidak sah rukun-rukun imannya yang lain, sebab rukun-rukun iman ini saling berkaitan. Ya, tiap rukun iman akan mempengaruhi keabsahan yang lainnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang apa yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman, ya, yaitu yang mempengaruhi keabsahan yang lain jika ditinggalkan. Ini iman secara global yang merupakan tingkatan dasar, yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya. Itu meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya. Seperti tadi, yang mengandung petunjuk yang bermaslahat bagi makhluk di dunia dan di akhirat, yang mengandung petunjuk yang bermaslahat, bermanfaat, membawa kebaikan, kebahagiaan bagi makhluk di dunia dan di akhirat. Serta meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir, serta meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menghapuskan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini kurang lebih gambaran, ya, iman
secara global kepada kitab-kitab suci Allah. Jika seorang telah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul yang isinya adalah petunjuk, penjelasan yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh makhluk, oleh jin dan manusia, yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kemudian meyakini untuk zaman sekarang ini maka yang berlaku hanya Al-Quran, dan itu kitab suci terakhir yang menghapuskan keberlakuan kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa meyakini seperti ini, berarti dia telah beriman kepada Alkitab, beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Ya. Sehingga untuk zaman ini ya harus ditambahkan tadi, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Untuk zaman ini ya harus tambahkan seperti ini. Barang siapa meyakini Allah menurunkan kitab-kitab suci, ya, tetapi tidak meyakini bahwa Al-Quran itu menghapuskan kitab-kitab sebelumnya, ya dia kafir. Dia mendustakan ayat dan hadits, mendustakan Al-Quran dan hadits. Sehingga harus meyakini juga bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga tidak lagi menggunakan kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran. Ya, terlebih lagi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mubaddalah, muharrafah, telah diubah-ubah, ya, telah dimanipulasi, ya, ditambah, dikurangi, ya, sehingga tidak lagi terjamin keotentikannya. Kemudian bagaimana iman tafsili secara terperinci? Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua dari iman kepada Alkitab adalah iman tafsili, iman secara terperinci, yaitu mengimani semua perincian tentang kitab-kitab suci, yaitu mengimani semua perincian tentang kitab-kitab suci yang disebutkan di dalam dalil, perincian-perincian yang disebutkan dalam dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang nama kitab sucinya apa saja, kemudian diturunkan kepada Nabi siapa, kepada Rasul siapa. Kemudian kitab suci itu ya, hukumnya cenderung ke syiddah atau lin, keras atau ya, mudah, sulit atau mudah, beda-beda. Nah, yang semacam ini, perincian-perincian semacam ini, ya, ini bagian dari iman tafsili, iman secara terperinci. Seperti sebelumnya, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Hukum mempelajarinya adalah sunnah, yakni menggali, mencari tahu tentang perincian kitab-kitab suci, nama-namanya, para nabi yang mendapatkannya dan semisalnya, itu sunnah. Namun jika telah mengetahui dengan dalil, wajib diimani. Ini hukum mempelajarinya, menggalinya, mencari tahu tentangnya sunnah. Secara umum tidak diwajibkan bagi tiap-tiap orang. Dan hukum mengimaninya jika sudah mendengarnya, mengetahuinya, ya wajib. Jika sudah mengetahuinya dengan dalil, maka wajib diimani. Baik. Kemudian bagaimana dengan hukum-hukum atau sikap kita terhadap hukum-hukum kitab-kitab suci sebelum Al-Quran? Ya. Diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa syariat sebelum kita itu terbagi menjadi 3 macam. Syariat sebelum kita, yakni sebelum Al-Quran, sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu terbagi menjadi 3 macam.
Macam yang pertama adalah ya, yang mencocoki syariat kita. Yang mencocoki syariat kita. Itu syariat Nabi Musa, syariat atau mungkin syariat Nabi Isa atau mungkin Nabi yang lain ternyata cocok dengan syariat kita ini. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka hal itu benar dan kita laksanakan. Maka hal itu adalah hak. Macam ini adalah hak dan kita laksanakan dalam rangka mengikuti Al-Quran. Dalam rangka mengikuti Al-Quran, bukan kitab sebelumnya. Dalam rangka mengikuti Al-Quran dan bukan mengikuti kitab sebelumnya. Jadi walaupun cocok sama, tetap niat kita bukan mengamalkan kitab sebelum Al-Quran. Yang kita amalkan adalah Al-Quran. Kemudian macam yang kedua adalah yang berbeda dengan syariat kita. Yang pertama tadi yang mencocoki Al-Quran, syariat kita. Macam yang kedua yang berbeda dengan syariat kita. Maka tidak boleh kita amalkan. Sebagai contoh, akrul ibil, makan daging onta. Di dalam Islam, di dalam syariat kita hukumnya halal. Namun di dalam syariat Yahudi itu hukumnya haram. Maka yang kita amalkan tentunya adalah syariat kita, yaitu halalnya daging onta. Dan masih banyak lagi yang lain contoh-contohnya. Kemudian macam yang ketiga, yang tidak disebutkan mencocoki syariat kita, atau berbeda dengannya, atau berbeda dengan syariat kita. Tidak disebutkan itu mencocoki syariat kita, tetapi juga tidak disebutkan itu berbeda dengan syariat kita. Enggak ada dalilnya. Maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Namun pendapat yang benar bagaimana? Ini. Macam ini yang tidak disebutkan mencocoki syariat kita, dan tidak pula berbeda dengan syariat kita. Pendapat yang benar, jika dikisahkan di dalam Al-Quran, jika dikisahkan atau dinukilkan, disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu hak atau benar dan bagian dari syariat kita. Itu benar dan hak dan bagian dari syariat kita. Dan jika tidak disebutkan, tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, maka bukan syariat kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sana ada syariat umat-umat sebelum kita, itu yang dikisahkan begitu saja di dalam Al-Quran. Dikisahkan begitu saja dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan dengan tegas bahwa ini juga berlaku di dalam Islam.
Maka pendapat yang benar, berhubung sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, dan Al-Quran itu berisi ya, petunjuk, ibrah, pelajaran, maka itu juga berlaku di dalam syariat kita. Selama disebutkan dalam Al-Quran, ya berarti itu untuk diambil, ya, untuk diambil kemudian diamalkan, walaupun ya, kisahnya adalah kisah umat sebelum kita, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kecuali kalau ya ada dalil lain yang dengan tegas menyebutkan itu berbeda, sudah tidak berlaku hukumnya, ya, atau berbeda dengan syariat kita. Tapi selama tidak ada yang seperti itu dan diterangkan, dicantumkan, dinukilkan dalam Al-Quran, ya, berarti ya, tujuannya adalah untuk diambil sebagai ibrah, pelajaran, ya, kemudian diamalkan. Wallahu a'lam. Kemudian ya, semua rasul itu mendapatkan, semua rasul mendapatkan kitab, mendapatkan atau memiliki kitab suci. Itu semua rasul. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hadid, di akhir-akhir surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Al-ayah. Ini surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan al-bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan telah kami turunkan kepada mereka, ini para rasul tadi, al-kitab. Ini kitab suci, wal mizan, dan timbangan. Jadi setiap rasul itu memiliki kitab suci. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Baik. Kemudian semua kitab suci Allah memiliki kesamaan di dalam dua hal. Semua kitab suci Allah memiliki kesamaan di dalam dua hal yang mendasar. Yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Jadi semua kitab suci mengajarkan tauhid, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah bahwa hanya Dia yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Semuanya sepakat mengajarkan tentang tauhidullah. Kemudian yang kedua adalah arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Jadi semua kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasul itu mengajarkan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, dan seterusnya. Nah, kemudian di sana ada kesamaan-kesamaan yang lain yang merupakan cabang dari hal ini, dan juga ada perbedaan-perbedaan. Jadi ini kesamaan yang mendasar, bukan maksudnya kesamaannya hanya dua ini. Ya, bukan maksudnya kesamaan semua kitab suci itu hanya dalam pembahasan tauhid dan rukun iman, bukan. Tapi ini kesamaan ya, di dalam dasarnya tauhid dan rukun iman yang 6. Tapi di sana masih ada kesamaan-kesamaan yang lain, ya, secara global ya, walaupun tidak mesti sama persis, seperti tentang sholat, ya, atau mungkin zakat, ya, puasa. Secara global, ya, syariat
syariat sebelumnya juga mengajarkannya. Ya. Puasa ya kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sama juga berarti. Walaupun detail perinciannya beda. Detailnya kan tata caranya. Salatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, ya, puasanya bagaimana. Begitu. Tapi yang mendasar adalah dua hal ini, sama dalam dua hal ini. Kemudian di antara perincian tentang kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, di antara perinciannya ya, adalah ya, Suhuf Ibrahim. Ya, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Demikian juga suhuf yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat ya, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sebagian ulama berpendapat suhuf Musa itu sama dengan Taurat. Suhuf Musa ya Taurat. Sebagian yang lain berpendapat suhuf Musa itu berbeda dengan Taurat. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan dua, Taurat dan suhuf. Ya. Wallahu a'lam. Itu sekedar isyarat saja ya, tentang ya, perbedaan pendapat para ulama tentang suhuf di dalam suhuf dan Taurat. Kemudian Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, Az-Zabur untuk Nabi Dawud alaihissalam. Nah, ini beberapa perincian ya, tentang kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Mana? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas mungkin mau ditanyakan? Jadi wajib mengimani semua kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan dengan gambaran tadi. Wajib mengimaninya. Hanya saja yang masih berlaku di zaman ini adalah syariat Al-Quran. Tapi kita yakin, kita mengimani bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci yang lain yang berlaku pada masanya. Semuanya mengandung petunjuk yang bermanfaat dan bermaslahat bagi jin dan manusia di dunia dan di akhirat. Tidak boleh kita mengingkari satu kitab suci pun yang Allah Ta'ala turunkan. Ya, misalkan kita mengimani semua kitab suci kecuali Taurat, enggak percaya. Ya, Allah menurunkan Taurat. Mengimani semua kitab suci kecuali Injil. Ya, tidak percaya. Ya, dan seterusnya. Mengkufuri satu kitab suci itu sama saja mengkufuri kitab-kitab suci yang lain. Baik. Ada yang kurang jelas mungkin mau ditanyakan? Ada. Terkait dengan Taurat dan Suhuf Musa dan Taurat ya, diterangkan oleh para ulama dan berdasarkan dalil ya, itu Allah Ta'ala tulis langsung dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadihi, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Jadi Taurat dan Suhuf Musa itu ditulis oleh Allah Ta'ala langsung dengan tangannya. Dan Allah Ta'ala menurunkan langsung berupa kitab suci yang turun. Jadi sudah kitab suci lengkap turun. Berbeda dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan munajjaman, mufarraqan, bertahap.
Allah Ta'ala turunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ya peristiwa. Ada peristiwa ini, kemudian turun ayat ini secara bertahap sampai lengkap selama 22 tahun atau 23 tahun. Ya, ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap. Adapun Taurat itu turun sekaligus berupa kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu diantara perbedaannya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan saja. Rukun iman yang berikutnya adalah al-iman bir-rusul. Ini rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul. Kemudian rasul, apa artinya? Rasul secara bahasa yaitu utusan. Rasul secara bahasa adalah utusan. Dan secara istilah rasul yaitu al-insan al-dzakar al-hur, manusia laki-laki merdeka, jadi bukan budak atau hamba sahaya. Manusia laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat yang kafir, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat yang kafir. Serta umumnya mendapatkan atau membawa syariat yang baru. Serta umumnya membawa syariat yang baru. Ini sebagaimana pendapat sebagian ulama. Ya. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Jadi itu pengertian Rasul secara istilah. Manusia, ya, laki-laki, sehingga tidak ada perempuan yang menjadi Rasul. Hur, merdeka. Jadi tidak ada budak atau hamba sahaya menjadi Rasul. Mendapatkan wahyu dari Allah, ya, dan diutus kepada umat yang kafir, ummah mukhalifin, umat yang kafir. Serta umumnya biasanya mendapatkan atau membawa syariat yang baru. Membawa syariat yang baru, bukan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Biasanya. Nah, lantas apa itu pengertian Nabi? Karena sering disebutkan Nabi dan Rasul. Ya, apa itu Nabi? Nabi secara bahasa memiliki dua arti. Nabi secara bahasa, ya, memiliki dua arti. Yang pertama, ya, yang tinggi. Yang tinggi, yakni yang tinggi kedudukannya, derajatnya. Kemudian makna yang kedua di dalam bahasa juga masih itu an-nabi, yang mendapatkan berita, yang mendapatkan berita. Arti yang pertama tadi secara bahasa, Nabi itu orang yang tinggi, ya. Itu dari kata nabuwah yang artinya tinggi, irtifa'. Nabuwah itu tempat yang tinggi, tanah yang menggunduk atau bukit dan semisal itu nabuwah. Nah, di situ diambil kata Nabi.
Kemudian yang kedua tadi adalah yang mendapatkan berita, itu dari kata naba. Nabaun artinya berita. Ya, seperti dalam surat An-Naba ya kan, 'anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar, naba. Nah, berarti dengan makna yang kedua asalnya adalah nabiun gitu ya, bukan nabiyun. Nabi karena naba itu kan berita, nabiun. Kemudian istilahnya mengalami tashil, hamzahnya menjadi ya, dari nabiun menjadi nabiyun. Ini menurut makna yang kedua. Dua makna ini benar. Sebab nabi ya, itu memang tinggi. Sesuai makna yang pertama tadi, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Demikian pula nabi itu mendapatkan berita. Berita tersebut adalah wahyu juga. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga secara bahasa sama atau tepat, semuanya benar. Ini pengertian nabi secara bahasa yang tinggi atau yang mendapatkan berita. Kemudian secara istilah nabi yaitu manusia laki-laki, sama seperti tadi, mirip. Manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ini yang Allah beri wahyu. Ya. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan diutus kepada umat yang beriman. Dan diutus kepada umat yang beriman. Serta mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Serta mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Itu pengertian Nabi. Ini juga menurut pendapat sebagian ulama. Di antaranya yang saya ingat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga ini mirip walaupun enggak sama dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang saya ingat. Ya. Jadi apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apa perbedaannya? Dari pengertian tadi apa perbedaannya? Ya. Ya, berarti secara umum ya. Nabi itu mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Adapun Rasul biasanya, enggak mesti. Rasul biasanya membawa syariat yang baru. Itu biasanya. Terkadang tidak. Terkadang ada Rasul yang mengikuti syariat Rasul yang lain. Seperti siapa? Enggak, Nabi Muhammad yang membawa syariat baru. Nabi Ibrahim membawa syariat sendiri baru. Bukan, Nabi Musa membawa syariat sendiri. Nabi Isa membawa syariat sendiri. Nabi Harun itu Rasul. Harun itu Rasul, bukan Nabi. Harun itu adalah Rasul dan mengikuti syariatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, dua-duanya Rasul. Ya. Dan mereka berdua bersaudara, Musa dan Harun. Ini perbedaannya. Kemudian apa lagi perbedaannya dari pengertian tadi? Nabi dan Rasul? Ya, kalau Rasul tugasnya lebih berat, diutus kepada umat yang kafir. Diutus kepada umat yang kafir. Tugasnya berat. Supaya mengislamkan mereka, menjadikan mereka bertauhid. Itu Rasul. Adapun Nabi diutus kepada umat yang sudah beriman. Terus untuk apa sudah beriman? Ya memperbaharui syariat sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun haditsnya tidak sahih, ya, disebutkan dari segi maknanya benar. Ya, atau ada sisi benarnya. Yaitu para ulama di umat ini ka'anbiya'i Bani Israil. Para ulama
di umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, itu tugasnya seperti para nabinya Bani Israel. Berarti kan para nabi, bukan para rasul. Para nabinya Bani Israel. Sebab para nabi di kalangan Bani Israel tugasnya untuk apa? Tadi, memperbarui dan menjaga syariat Rasul sebelum mereka. Syariat Rasul sebelumnya. Ya, syariat Nabi Musa atau yang lain. Dijaga. Jadi Bani Israel sudah beriman waktu itu. Kemudian Allah selalu mengutus nabi. Setiap meninggal seorang nabi, maka Allah utus nabi yang lain untuk terus menjaga. Adapun di umat ini tidak ada. Siapa yang tugasnya itu seperti para nabi pada zaman dahulu? Mereka adalah para ulama. Ya kan? Sehingga dikatakan di dalam hadis yang sahih bagaimana? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mewarisi tugasnya para nabi. Sebenarnya tugasnya para nabi kalau di umat sebelumnya. Tapi di umat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah gantikan yang mengemban tugas para nabi itu adalah para ulama. Tugas, ya. Jadi para ulama itu yang menjaga, ya, syariat Islam ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaannya ada berapa tadi? 2, ya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama apa? Ya, Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul biasanya membawa syariat sendiri, syariat baru atau syariat sendiri. Biasanya. Kemudian yang kedua, Rasul diutus kepada umat yang tidak beriman, umat yang kafir. Sedangkan Nabi diutus kepada umat yang sudah beriman. Tapi bukan berarti Rasul ya setelah itu meninggalkan umatnya kalau sudah beriman. Enggak, tetap dijaga. Tapi dia juga memiliki tugas awal yang berat, ya, berada di tengah-tengah orang-orang kafir untuk mengislamkan mereka. Dengan makna Islam yang luas, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanyakan? Kemudian manusia berbeda pendapat atau berbeda keyakinan. Manusia berbeda keyakinan, ya, tentang, ya, perbedaan Rasul, Nabi, ya, tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Ya. Golongan yang pertama, ya, golongan yang pertama mengatakan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Rasul lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Berarti sama atau beda? Ya, jelas beda. Beda dan lebih tinggi. Rasul itu berbeda dengan Nabi dan lebih tinggi. Rasul lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Begitu, ya. Kalau mau ditambahkan tadi untuk melengkapi nggak apa-apa. Manusia berbeda keyakinan tentang siapa tadi? Rasul dan Nabi serta wali. Tambah lagi serta wali untuk melengkapi. Golongan yang pertama tadi yang mengatakan atau yang meyakini Rasul lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, ya, dan Nabi lebih tinggi daripada wali. Baik. Siapa mereka? Mereka adalah, ya, keumuman ahli sunnah wal jamaah yang meyakini seperti ini. Ya, golongan ini adalah keumuman ahli sunnah wal jamaah. Keumuman ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnati wal jamaah.
Baik. Kemudian golongan yang kedua, Rasul sama dengan Nabi. Rasul sama dengan Nabi. Rasul sama dengan Nabi. Siapa yang berpendapat seperti ini? Jadi mereka adalah sekelompok atau segolongan ahlul ilm, atau segolongan dari para ulama, dari kalangan ahli tafsir, para fuqaha, ahli fiqih dan yang lain. Jelas yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang membedakan. Dan Nabi atau Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu membedakan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Al-ayah. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi pun. Allah menyebutkan dua hal, dua istilah, itu rasul dan nabi. Menunjukkan keduanya berbeda hukum asal. Ya, kata hubung seperti ini ya mughayarah, berbeda. Nabi itu beda dengan rasul. Sampai akhir ayat. Nah, kemudian demikian juga di dalam hadits disebutkan tentang jumlah para nabi, jumlah para rasul. Ya, itu berbeda. Berarti yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, nabi itu bukan rasul. Ya. Walaupun pendapat yang kedua ini pendapat sebagian ulama, namun ya lebih kuat pendapat yang pertama tadi, membedakan nabi dengan rasul. Di sana ada hadis tentang atau yang menerangkan jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Ternyata beda, menunjukkan mereka itu tidak sama. Nabi itu bukan rasul. Kemudian golongan yang ketiga, ya, meyakini Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Dan wali lebih tinggi daripada Nabi. Dan Nabi lebih tinggi daripada wali. Berarti urutannya gimana itu? Urutannya wali paling tinggi. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Dan Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Siapa mereka ini? Ya, mereka ini ya dari kalangan sufi. Sufi yang tergolong ekstrim. Mereka meyakini seperti itu. Jadi wali lebih tinggi daripada Nabi, dan Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Seperti di dalam bait syair yang disebutkan oleh seorang ulamanya mereka atau tokohnya mereka, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunan nabi. Iya gitu ya. Itu wa dunal wali. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Maqamun nubuwah, kedudukan kenabian, kedudukan nabi, fi barzakhin, di dalam barzakh, fuwaiqar rasul. Fuwaiq itu ya dari kata fauq, tapi ya tipis lah perbedaannya. Fauq itu sedikit, atau fauq itu di atas ya. Kedudukan Nabi di barzakh itu sedikit di atasnya Rasul, fauq Rasul. Tetapi dunal wali, di bawahnya wali. Jadi antum mau membawakan ayat
Ya, Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, kan beliau Nabi, beliau Rasul aja. Ya, mau membawakan hadis-hadis beliau, ya nggak mempan kalau mereka meyakini wali itu lebih tinggi. Nabi SAW, Nabi Muhammad, beliau mendapatkan melalui malaikat Jibril, sedangkan walinya mereka langsung dari Allah. Nggak mempan jadinya. Keyakinannya dulu harus diperbaiki, ini dasarnya. Kalau mereka masih meyakini seperti itu, nggak mempan, dikasih ayat, hadis nggak mempan. Ya. Jelas ini ya. Jadi memang ada runutnya. Kenapa sih mereka kok menggampangkan, menyanyiakan, ya, mengesampingkan ayat dan hadis? Ya itu. Keyakinan itulah yang menjadi dasar agama mereka. Ya. Yang namanya agama itu kan dibangun di atas akidah. Dilihat dulu akidah mereka bagaimana, perbaiki dulu akidahnya, setelah itu baru bisa diberi bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, nasihat-nasihat yang lain. Akidahnya dulu yang diperbaiki, koreksi. Kalau sudah benar akidahnya, insya Allah akan mudah ya, untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan dan nasihat-nasihat yang lain. Begitu ya. Berikutnya disebutkan ini diantara perincian tentang para rasul. Ya. Disebutkan jumlah para rasul. Jumlah para rasul adalah 315. 315. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, jumlah para rasul itu ada 315. Rasul. Kemudian jumlah para nabi ada beberapa riwayat yang mendekati hasan atau sahih. Jadi riwayat-riwayat ini lemah tentang jumlah para nabi, tapi mendekati hasan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah pada akhirnya sempat, yang saya ingat, menghasankan sebagiannya. Jadi yang kita sebutkan adalah yang mendekati hasan tadi atau sahih. Ya. Ada beberapa riwayat yang mendekati hasan atau sahih, ya. Yaitu 8.000. Yaitu 8.000. Kemudian berapa? Sebutkan. 8.000 kemudian 120 berapa? 124 ya. Ya, 114.000 atau 120.000 dan 124.000. Itu yang saya ingat. Jadi 8.000 itu yang bukan 8.000 ya, 80.000 ya. 80.000, afan diralat tadi 80.000. Ya. Kemudian 120.000. Kemudian 124.000. Ya, 80.000. Kemudian 120.000 atau 124.000. Kenapa? Ya memang banyak, bagaimana lagi? Terkait dengan jumlah para rasul, itu nampaknya yang tepat itu 314. Bukan 300, 314 wa 300. 314 bukan 315. Ya. Jadi kalau jumlah para nabi tadi mi'atun wa arba'atun wa ishrin atau wa ishrun alfan. Mi'atun wa arba'atun wa ishrun alfan, 124.000.
Iya. Jadi paling sedikitnya itu yang menyebutkan 80.000. Nanti kalau ada barangkali ada perbedaan sedikit, ya insyaallah saya ralat pertemuan berikutnya. Tapi itu memang sampai ratusan ribu. 124.000 itu ya, saya ingat. 24.000 atau 120.000 ada beberapa riwayat. Jadi terkait dengan jumlah para rasul itu hadisnya sahih. Tapi kalau terkait dengan jumlah para nabi itu enggak ada hadis yang ya sahih, ya benar-benar sahih. Jadi sekedar mendekati saja. Setidaknya minimal tadi jumlahnya adalah 80.000, wallahu alam. Ya banyak sekali memang, banyak sekali. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagian kecil dari para nabi dan para rasul. Kemudian atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya kalau tidak ada, berikutnya apa? Kira-kira materi apa ini? Waktunya mepet ini. Terkait dengan Rasul yang pertama, yaitu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Jadi ada yang mengatakan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nampaknya yang lebih kuat ya Nabi Nuh alaihissalam. Itu Rasul yang pertama. Adapun Nabi Adam alaihissalam itu Nabi, bukan Rasul. Wallahu a'lam. Terkait dengan riwayat tadi, riwayat para Nabi dan para Rasul, itu diantara referensinya ya kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, terutama hadis nomor 2668. Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya. Saya baca saja ini. Di antaranya adalah riwayat Abu Ja'far Ar-Razzaz di dalam Majlis Minal Amali. Kemudian disebutkan para perawinya sampai kepada Abu Umamah, anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyyan kana Adam. Ada seorang yang bertanya wahai Rasulullah, apakah Adam dulu adalah seorang nabi? Qala na'am, mukallam. Beliau menjawab iya. Adam adalah seorang nabi dan mukallam. Mukallam yakni berbicara langsung dengan Allah. Berarti yang mukallam itu siapa? Yang kita ketahui Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu, ketika di-mi'rajkan langsung. Mukallam. Kemudian orang itu juga bertanya, kam kana baina wa baina Nuh? Berapa ya, berapa lama waktu antara Adam dengan Nuh? Beliau menjawab asyaratu qurun, 10 qurun. Qurun itu jamak dari qarn, qarn itu artinya abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun ya. Qala ya Rasulullah, dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, kam kanatir rusul? Berapa jumlah para rasul? Qala, beliau menjawab 315, 315. Jadi tadi benar yang pertama 315. Tapi Syekh Shalih Al-Syekh tadi saya baca menyebutkan dalam Ithafus Sa'il 314. Jadi bukan maksudnya saya tanpa dasar tadi. Makanya saya teringat 315, tapi kok Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan 314. Tapi di sini hadisnya tegas ya 315. Jadi tadi diperbaiki lagi 315 karena hadis. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan wa hadza isnadun sahih. Dan ini adalah sanad yang sahih. Sanad hadis ini sahih. Kemudian di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad, dengan beberapa sanad kata Syekh Al-Albani bi asanid fiha maqal, dengan beberapa sanad yang ada perbincangan. Yani sanadnya diperbincangkan, tidak hasan atau sahih. Disebutkan sampai kepada Abu Umamah juga seperti tadi,
Ya, disebutkan di situ bahwa orang itu bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fa ayyul anbiya'i kana awal?" Nabi siapakah yang pertama? Beliau menjawab Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. "Ya Nabi Allah, nabi yang kana Adam?" Apakah Adam alaihissalam itu adalah seorang nabi? Beliau menjawab, "Na'am, nabiyyun mukallam." Ya, beliau adalah nabi mukallam yang diajak bicara langsung oleh Allah. Khalaqahu Allahu biyadihi. Allah menciptakannya langsung dengan tangannya, tsumma nafakha fi min ruhi, kemudian Allah meniupkan ke dalamnya dari ruhnya. Ruh di sini maksudnya ruh ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan ruh, kemudian ruh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad Adam. Bukan maksudnya Allah punya ruh, ruhnya sebenarnya di Adam, bukan. Ya seperti Baitullah, rumah Allah kan makhluk Allah juga kan. Ruh Allah di sini maksudnya ruh ciptaan Allah. Tsumma qala lahu ya Adam, qabbila wa Adam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai Adam, menghadaplah." Atau seperti itu ya. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, kam wafi," atau semacam itu, "kam adatul anbiya?" Atau berapa banyak jumlah para nabi? Beliau menjawab, "Mi'atun," atau mi'atu alfin. Mi'atu alfin itu berapa? Mi'ah artinya 100, alf artinya 1000. Itu dikalikan mi'atu alf, 100.000. Wa arba'atun wa ishruna alfan. Arba'atun artinya 4. Ishrun artinya 20. Arba'atun wa ishrun berarti arba'atun wa ishrun 24. Alfan 1000, berarti dikali 1000 jadinya 24.000 ditambah 124.000. Ya kan? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Ar-rusul min dzalika, dan para rasul dari jumlah itu adalah 315, 315. Jadi 315 di antaranya adalah nabi dan rasul. Asy-Syalbani rahimahullah mengatakan, "Wa fi 'adadil anbiya ahaditsu ukhra." Tentang jumlah para nabi ada hadis-hadis yang lain. Hiya fil jumlati muttafiqatun ma'al ahaditsil mutaqaddimati 'ala anna 'adadahum aktsaru min 'adadir rusul. Dan secara global semua hadis-hadis itu sepakat dengan hadis-hadis yang telah lalu, yaitu bahwa jumlah mereka para nabi itu lebih banyak daripada jumlah para rasul. Ruwiyat min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri, wa min hadits Anas bin Malik wa min turuqin anhu, diriwayatkan juga dari hadits Anas bin Malik melalui beberapa jalur darinya. Ya, inda Abi Ya'la wa Tabarani wal Hakim, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, At-Tabarani dan Al-Hakim. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, wa jumlatul qaul, ya, dan kesimpulannya adalah inna 'adadar rusulil madhkurin fi hadits tarjamah sahihun li dzatihi, bahwa jumlah para rasul yang tersebut di dalam hadis itu adalah sahih li dzatihi. Jumlah para rasul sahih 315. Wa amma 'adadur rusul fa haditsu sahih kama sabaqa tahqiqu. Ya. Lewat loncat. Wa anna 'adadal anbiya'il madhkurin fi ahadi turuqih wa fi hadithi Abi Dzar min thalathi turuq fa huwa sahihun li ghairihi. Adapun jumlah para nabi yang tersebut di sebagian jalurnya, ya, dan juga di dalam hadis Abu Dzar dari 3 jalur, fa huwa sahih, maka itu sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu asalnya enggak sahih. Mungkin dhaif, tapi dhaifnya ringan, lemah ringan digabungkan jadi saling menguatkan. Jadi sahih li ghairihi. Sahih yang terkuatkan karena diperkuat dengan yang lain. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam referensi yang lain, yaitu Mawsu'atul Albani fil Aqidah, ensiklopedia Syekh Al-Albani di dalam akidah, beliau mengatakan, wa jumlatul qaul annal ahadits fi 'adadil anbiya ma'a dha'fi asanidiyah muta'aridah. Hadis-hadis tentang jumlah para nabi, walaupun sanad-sanadnya lemah, di samping sanad-sanadnya lemah, muta'aridah, juga saling bertentangan. Hadis-hadis tentang jumlah para nabi, di samping sanadnya lemah, masing-masingnya lemah itu ya, masing-masingnya sekaligus bertentangan terkait dengan apanya tadi? Penentuan jumlahnya itu sebenarnya tepatnya berapa? Jadi secara global sahih banyak sekali.
Tapi tepatnya berapa itu yang berentangan. Wa amma adadur rusul fa hadithu sahih kama sabaqa tahqiquh. Adapun jumlah para rasul maka hadisnya sahih. Dan seingat saya di antara yang disebutkan ya di dalam atau tentang jumlah para nabi itu minimalnya 80.000. Itu 80.000. Ada yang menyebutkan 120.000, ada yang menyebutkan 124.000. Jadi paling sedikitnya berapa itu tadi? 80.000. Itu paling sedikitnya. Tapi nampaknya enggak hanya 80.000 tapi 120.000 lah. 80.000 terlalu jauh. Yang riwayat-riwayatnya paling banyak itu kisaran 120, 124 itu. 120.000 itu. Itu yang lebih kuat. Ya. Sebagai penutup ini ada faedah sedikit terkait dengan berapa lama jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Ibrahim. Kalau tadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, berapa lama? Berapa tahun? Ya, asyaratu qurun, 10 abad atau 1000 tahun. Disebutkan di sebagian riwayat. Ya. Dan itu ada di dalam silsilah al-hadits as-sahihah, bisa dilihat itu hadis tarjamah nomor 2668 juga. Diriwayatkan oleh Al-Uqaili di dalam Ad-Du'afa melalui sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Kana baina Adam wa Nuhin alaihi wassalam 'asharatu qurun." Antara Adam dan Nuh alaihi wassalam itu 10 abad. Wa baina Nuhin wa Ibrahim 'asharatu qurun. Sallallahu alaihi wa. Dan jarak antara Nuh dan Ibrahim adalah yang saya sebutkan tadi berapa? Asyaratu qurun, 10 abad juga. Antara Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 abad. Lebih dulu mana berarti? Nabi Nuh ya. Dan Nabi Adam, kemudian 10 abad kemudian Nabi Nuh, 10 abad kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dan juga Ishak. Ismail menjadi bapaknya bangsa Arab. Terus sekian generasi sampai terlahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kemudian Ishak, ya, Nabi Ishak alaihissalam itu melahirkan siapa? Bani Israel, ya kan? Nabi Ishak itu kan anaknya Ishak siapa? Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel ya berarti keturunannya Nabi Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf dan seterusnya, berarti itu Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya anak yang lain selain Ismail dan Ishak. Itu namanya siapa? Al-Ils. Al-Ils seingat saya disebutkan oleh para ahli sejarah itu menjadi nenek moyangnya Romawi, bangsa sana. Romawi. Wallahu a'lam. Jadi itu sejarah dunia atau sejarah manusia di kehidupan dunia. Ya, tapi secara singkat ya loncat-loncat, enggak masalah. Faedah saja, sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.